Salam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita perlu bersyukur bahwa kita boleh ada sampai pagi hari ini. Itu adalah atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari, terlebih dahulu mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi kepada semua orang itu tidak terbatas karena itu adalah keluarga. Mengasihi itu bukan karena dia teman, mengasihi bukan karena mereka orang yang kenal baik dengan kita, mengasihi bukan karena mereka berbuat baik dengan kita, dan lain sebagainya. Tetapi mengasihi kepada semua orang adalah tidak perlu melihat apa yang mereka perbuat dengan kita, apa yang mereka lakukan kepada kita. Tidak. Karena mengasihi itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh keluar dari isi hati tanpa pamrih. Tidak mengharapkan sesuatu. Jadi seperti ketika Tuhan Yesus Kristus mengasihi kepada kita, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mulia, rela turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia seperti orang berdosa. Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga kita orang-orang yang tadinya tidak ada harga sama sekali di hadapan Tuhan, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi Tuhan mengasihi itu dengan cara mengorbankan dirinya, tidak mengorbankan orang lain. Tetapi Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi inilah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Itu adalah merupakan suatu perintah Tuhan yang tidak boleh ditawar, tidak boleh diabaikan. Tetapi perintah adalah harus dilaksanakan dengan kesungguhan hati. Nah, mengasihi orang tidak hanya sebatas teman, tidak hanya sebatas keluarga, tidak hanya sebatas orang yang kita kenal, sekalipun orang itu tidak pernah kita kenal. Tetapi ketika kita bertemu harus kita kasih. Termasuk orang-orang yang membenci kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 44, firman Tuhan juga sampaikan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini artinya semua orang, termasuk orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang memusuhi kepada kita, kita harus kasih. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi mengasihi itu tidak memerlukan syarat orang itu harus berbuat baik kepada kita, tetapi mengasihi itu adalah keluar dari isi hati dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, tidak mengharapkan imbalan. Nah, itu adalah kasih yang diinginkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang perlu kita kasih. Seperti Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Kalau dilihat di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita tidak layak dikasih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Maka inilah karakter Tuhan yang diturunkan, diwariskan kepada orang-orang percaya supaya kita mengasihi kepada semua orang tanpa syarat. Tanpa harus minta imbalan supaya mereka juga berbuat baik dengan kita. Tetapi kita melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan.
Maka diberkatilah setiap kita yang siap untuk mengasihi kepada semua orang seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.